bareng lagi sama saya Bambang Nika Purnama dan kita ketemu di Bincang Pagi, Kopi Pagi. Dan kali ini saya tidak sendirian. Nah, saya sama Mas Danang. Ya, Mas siap. Danang Budianto. Danang Budianto. Aslinya mana? Asli Simo Pak saya. Asli Simo. Lahir di Simo. Lahir di Simo. Tapi besar di mana? Besar di Simo juga Pak. Everything about Simo Pak. Mati urip nih. Mati urip ning Simo. Jodoh juga ning Simo Pak. Iya. Penggo. Iya Penggo. Nanti produsernya Gilang bisa tiru-tiru. Dia itu selalu gagal terus karena selalu berjauhan. Aku soalnya Bian kalau nggak Simo enggak gitu. Loh, itu mau dicoba lah kalau nggak Simo enggak. Kalau nggak Simo enggak. Saya kisah kayak karo liyane terus. Produser kita itu unik memang, selalu gagal terus kayak saya dulu. Oke, Mas Danang. Mas Danang itu kalau yang saya kenal sebenarnya influencer. Di belakang layar ya. Di belakang layar. Kalau yang di depan layar apa? Sebenarnya kan saya itu hanya menyusun strategi Pak. Kalau katanya kan hidup itu soal membuat sistem. Nah, pemerintahan ini sistem, tubuh kita ini juga sistem. Makanya saya berusaha untuk membuat sistem, kemudian saya kasih ke orang lain agar digerakkan sama si orang ini, kayak gitu sih selama ini. Wah, Anda kayak lilin dong. Apa itu? Jadi menerangi orang, habis mati. Oh iya, siap. Nah, kalau kita juga kayak gitu terus. Uripnya digomong liat terus. Oke, jadi kalau saya boleh tanya, portofolio apa yang pernah dibangun mungkin? Untuk sementara ini kan kami dulu awalnya itu tahun 2014 Desember tanggal 13 awalnya itu. Iya, kan yang bangun. Jadi nilainya sejarah bagus ya. Iya, suka sama sejarah sebenarnya. Karena sejarah penuh dengan masa lalu dan kenangan indah. Jadi akhir 2014 tanggal 13 Desember tepatnya itu kan kami membuat perpustakaan sebenarnya awalnya. Nah, ini ada organisasi namanya Simo Sendiko. Ya, bisa dicari di YouTube ada videonya, sudah kami upload beberapa, cuma belum kami share. Belum kami kasih caption, jadi hanya video saja. Kenapa? Ya karena memang belum kami maksimalkan untuk bagian YouTube ini gitu loh. Kami fokusnya itu di Instagram karena waktu itu Instagram sedang masif-masifnya kayak gitu. Nah, kami sadar betul karena kan kami deket banget sama anak-anak SMA kan. Nah, sadar banget kalau anak-anak SMA ini sebenarnya nggak suka berorganisasi Pak. Yang deket itu perempuan apa cowok? Ya semuanya. Kalau perempuan nanti disangka playboy, nek wong lanang tok homo gitu. Jadi anak-anak kan sekarang itu nggak suka berorganisasi sebenarnya. Kalau sesuatu yang ada baunya organisasi, mesti mereka alah paling gorengan itu gitu. Terus akhirnya itu apa kayak gitu, gua waktu tok kayak gitu. Terus akhirnya kami membuat media jalan-jalan, namanya Explore Simo ya. Jadi media ini pokoknya orang itu kan lebih suka jalan-jalan daripada berorganisasi. Nah, konsep Simo Sendiko ini adalah jalan-jalan dan belajar. Jadi, kowe gabung programnya apa? Satu-satunya program kami adalah bermain bersama ya, tulen bareng kayak gitu sih. Tapi menghasilkan. Ya, hasilnya sendiri-sendirilah. Karena kan masing-masing dari teman-teman ini punya usaha sendiri-sendiri. Ada yang punya franchise, yang kemarin nongkrongnya di tempat orang lain, akhirnya nongkrongnya di sini ya itu gitu. Jadi menghubungkan hati ya, berarti kita itu sih. Kalau dia nggak punya hati. Kasian banget. Ribet selalu nelongso. Oke. Nah, dari situ kemudian kalau boleh saya tanya, apa yang sudah didapat dari Simo Sendiko itu? Dari Simo Sendiko apa yang sudah didapat ya? Sebenarnya isu terbesar ketika kita membuat organisasi adalah egoisme ya, individualisme, egosentris dan ego lainnya. Nah, Simo Sendiko ini jadi sebuah harapan di mana bisa meredam semua itu. Kita tidak bisa menghilangkannya secara murni. Karena nek wong wis kadung benci ya sudah gitu loh. Tapi di sini kita berusaha belajar, artinya yang paling mengagumkan adalah Simo Sendiko ini menjadi titik temu bagi orang-orang yang tadinya bergerak sendiri-sendiri di Simo. Jadi bareng-bareng, jadi kenal. Akhirnya jadi ada kerjasama. Ya kerjasama bisnis juga ada, kerjasama di organisasi yang tadinya perpustakaan taunya cuma itu saja. Oh ternyata di daerah-daerah sana juga ada kayak gitu-gitu. Akhirnya itu yang paling membanggakan dari Simo Sendiko sampai hari ini ya. Kalau apa istilahnya restu dari pemerintah
terus dari warga gitu gimana responnya? Oke, jadi kami sudah melewati 5 camat ya sampai hari ini. Ya. Hilang gak hilang? Melewati 5 camat ya. Jadi camat pertama itu dulu namanya Pak Nugroho. Pak Nugroho ini dulu mengizinkan kami untuk menggunakan salah satu ruangan di pemerintahan kecamatannya. Jadi di kecamatan itu masih ada ruangan kosong. Nah, kami menggunakan itu untuk kemudian membangun ulang perpustakaan yang ada di situ, terus juga ngetem, nongkrong, tidur bahkan juga di situ. Saya sendiri itu tidur 6 bulan di situ. Puasa juga, sahur, buka juga di situ kayak gitu. Jadi rumahku masih ikut orang tua, tapi aku mengelana sendiri, tapi cerak rumah kayak gitu. Kayaknya baru hilang kayak ini hilang ini. Oke, nah ketika sudah pernah dengar belum RTIK, Relawan TIK Nasional? Belum. Nah kayaknya harus masuk situ. Tapi saya yang perlu saya tanyakan, fokusnya itu ke IT atau ke pustaka atau apa ini? Kalau aku lebih ke media sih. Oh media. Iya. Kalau medianya kan media digital, tapi ini juga adalah media untuk mempertemukan kayak gitu. Termasuk kan gini, selama ini sistem-sistem di organisasi itu banyak yang kurang sempurna karena memang misalnya gini, di mahasiswa ini kebanyakan dia memang belum benar-benar terjun ke masyarakat. Nah, 1, 2, mahasiswa ini belum benar-benar terjun ke ranah pekerjaan yang dapat tekanan tinggi. Nah, akhirnya skema organisasi mereka tuh banyak berputar-putar pada proker dan masalahnya sendiri. Ya kan? Jadi Mas ini mau mengarahkan anak-anak muda ini agar lebih fokus, mengisi waktu-waktunya yang hilang percuma bermain, menjadi lebih fokus begitu ya? Menjadi lebih mereka itu punya kekuatan dan kemauan kuat untuk menciptakan dunia mereka masing-masing. Kita itu banget gila. Kayak gitu. Atau apa Bahasanya kayak gini. Tapi kalau boleh saya tanya, sudah berapa persen keberhasilannya ini? Keberhasilannya 40%, kegagalan 60% lah. Aku komen. Tapi kalau dilihat, kalau dianalisis itu kegagalannya kenapa? Selalu masalah rasa dan ego ya. Selalu seperti itu. Sebenarnya di banyak organisasi juga mengalami hal yang sama. Tapi ini bukan menjadi fokus Anda kan? Karena mungkin kan Anda harus makan, harus ngopeni keluarga kan? Itu salah satu kekurangan organisasi, Pak. Jadi banyak organisasi yang koar-koar soal sosial ya. Mereka lupa makan ya, mereka lupa mencari nafkah untuk keluarganya. Itu masalah itu menurut. Itu gila banget juga. Jadi itu masalah serius sebenarnya. Jadi organisasi itu tidak akan pernah jadi stabil kalau sistem pendanaannya itu tidak ada alias tidak kuat. Sorry, tak potong. Kuliahnya di apa sih? Olahraga, Pak saya. Aduh, ini beda atau meneh. Bisa di media mungkin ini bilang olahraga, Pak. Olahraga manahan saya, Pak. Jadi kuliah olahraga. Ya. Pekerjaan jobnya di digital marketing. Ya. Siap. Gak apa-apa. Aku terus kudu ngomong apa? Begitulah hidup. Oh gitu. Iya. Tapi kalau begitu, Anda menganggap hidup Anda itu berhasil nggak? Saya bersyukur dan saya tidak syukur kan aku dewe. Saya bersyukur dan saya tidak pernah khawatir soal apapun ya. Bahkan kematian saya sendiri pun saya nggak khawatir karena keinginan saya, impian saya itu hanya untuk menjadi lebih baik. Jadi detik sebelumnya itu saya harus lebih baik dari detik sebelumnya kayak gitulah. Istilahnya seperti itu. Nah, itulah yang membedakan sama dia itu. Karena yang dia pikirkan adalah kembali ke mantan-mantannya. Wah, itu ininya ke masa lalu kabeh. Oke. Nah, sekarang Mas, anak-anak yang mungkin pernah Anda gauli itu ya. Waduh, mulai ya aku, Pak. Di apa istilahnya ya? Dibimbing, ketinggian nggak dibimbing itu? Ketinggian, Pak, sebenarnya. Belajar bersama saya. Pernah diajak bareng berjuang. Iya. Mereka keberhasilannya bagaimana? Wah, ngeri, Pak. Jadi gini, salah satu hal yang membuat saya bersyukur adalah kemarin ada banyak teman-teman anak-anak SMA. Awalnya kan saya bergeraknya sama anak-anak SMA, tapi kan tidak mungkin sama anak-anak SMA karena kan mereka punya waktu sekolah, waktu keluarga, ya kan.
Jadi saya sebenarnya punya beberapa lapis masyarakat. Ini yang juga salah di beberapa organisasi. Kita itu harus bergaul dengan semua orang kan kalau misalkan kita berbaur kan. Nah, saya termasuk musuh ya. Dia termasuk musuh. Dan mantan juga. Nggak apa-apa. Jadi di tempat saya itu ada terbagi menjadi 4 ring. Ring pertama itu ring 1 itu diisi oleh orang-orang sing wis sepuh ya, seangkatan Bapak mungkin. Ya serius. Saya katanya serius. Mungkin ada yang usianya 52. Saya baru 17 tahun. Waduh. Ada yang 40, ada yang 39 seperti itu. Nah, ring kedua ini adalah ringnya ibu-ibu. Ibu-ibu kan suka di ranah UMKM, terus ring ketiga ini ranah pemerintahan, Pak, ring ketiga ini. Jadi di situ ada Pak Lurah, ada Pak Camat juga kayak gitu. Nah, ring terakhir inilah baru anak-anak tadi yang ikut saya. Menurut saya sangat berhasil karena gini. Contohnya kemarin itu ada di Simo itu kan sebenarnya kan belum ramai komunitas dulu itu. Nah, saya waktu itu ngadain acara pertama kali tahun 2015 itu ngadain acara nonton film bareng di depan kecamatan. Nonton film pakai layar 4x6 pinjem kine UNS, Pak. Pinjem pakai berapa ribu lumen yang dari UNS itu. Nah, dari situ saya lihat kekurangannya. Wah, kok gak ono sing moto yo. Nah, gak ada yang fotografi. Aku juga gak punya kamera. Akhirnya saya PDKT sama rentalan kamera ya, sama anak-anak fotografi. Biar nak kita bikin komunitas fotografi. Nah, akhirnya terbentuklah komunitas fotografi. 1. Kekurangan dokumentasi terpenuhi. Sayangnya Anda belum ketemu sama dia. Wah, iku. Hari ini ketemu Mas kita. Terus ada komunitas UMKM, namanya Fokus Forum UMKM Simo Tangguh. Jadi apa namanya? Seksi-seksi yang belum ada, sisi yang belum ada itu, komisi-komisi yang belum ada itu kita bentuk komunitas agar masing-masing komunitas ini bisa saling melengkapi gitu. Ya, akhirnya memang kalau impian apa yang belum terwujud menurut jenengan? Ya punya usaha yang besar sih. Punya usaha yang besar. Ya. Besar banget kayaknya. Besar banget, usahanya harus besar banget. Karena jadi kaya itu sunnah ya. Apa itu? Yang besar kira-kira apa? Ya. Untuk olahraga. Bukan sih. Kalau sekarang kan memang lagi. Jadi itu murtad ya. Aku nggak suka olahraga. Iya lah, orang sudah olahraga. Olahraga itu. Ya. Aneh. Ya iya. Baru kali ini kayaknya orang Indonesia kayak gitu. Biasanya ini sejalur. Enggak, ini kita keluar ini banyak murtadnya. Jadi saya itu kalau pengen ngasih dampak yang besar itu kan sebenarnya penguasa tertinggi di Indonesia itu bukan presiden, tapi malah pengusaha. Ya. Setuju kalau itu. Ya itu. Pengen jadi pengusaha. Ya itu sih. Untuk mencapai ke sana apa yang dilakukan? Ya terus membaca lingkungannya, Iqra ya. Terus Iqra membaca lingkungan, apa-apa yang dibutuhkan lingkungan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Karena kalau menurut teorinya Pak Renal Kasali itu soal bisnis itu kalau kamu tidak bisa membaca lingkungan dan apa yang akan terjadi, maka kamu tidak akan bisa beradaptasi dengan perubahan. Membaca pasar. Membaca pasar. Oke. Pasar bukan pasaran ya. Oke. Nah, kalau sekarang kegiatan sehari-hari ini apa ya? Bikin konten, Pak. Bikin konten. Konten IG, desain. Nanti kita bicarakan lebih lanjut dan kita ke segmen selanjutnya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.